Perkenalkan, nama saya Arif Rahmat, saya ketua kelompok 2A dan ini hasil kelompok dari kami. Ini adalah konveyor. Konveyor ini merupakan tugas dari workshop 1 dan 2. Workshop 1 berfokus pada mekanik, sedangkan workshop 2 berfokus pada elektrik. Workshop 1 yang kerangka supaya dapat berdiri dengan kokoh dan berjalan dengan lancar. Workshop 2 yang elektrik itu berfokus pada sensor-sensor. Ada sensor truk beam, diffuse, sama driver. Untuk lebih detailnya nanti bisa dijelaskan sama teman-teman saya. Halo, nama saya Oktris Erik Arpen, saya dari kelompok 2A. NIM saya 191113014 dan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang desain konveyor kelompok kami. Ini adalah desain konveyor kelompok kami. Desain konveyor kelompok kami mempunyai panjang total yaitu 42 cm dan untuk panjang antar as adalah 40 cm. Sedangkan tinggi desain konveyor kelompok kami sekitar 18 cm. Ini dikarenakan konveyor kami didesain untuk dapat di-adjustable ketinggiannya menggunakan bantalan kaki ini. Nah, untuk lebar keseluruhan konveyor kami adalah 15 cm, sedangkan lebar baliknya sendiri itu 10 cm. Sedangkan untuk penyambung antara bearing dengan profil kami mengcustom sendiri yang namanya clamp frame. Ini berfungsi untuk menyambung bearing dengan profil dan juga menyambung profil atas dengan kaki profil. Dan clamp frame ini kami cetak menggunakan 3D printer. Selain clamp frame yang kami cetak menggunakan 3D printer adalah dudukan motor serta roller konveyor ini. Dan untuk konveyor kami desain terdapat adjustable di bagian samping sini yang berfungsi sebagai pengencang jika belt konveyor kami mengalami kendor atau yang mengharuskan mencopot belt ini sehingga tetap kencang. Dan untuk menyambung rangka-rangka dari belt kami menggunakan angel bracket, dan kami mendesain rangkaian elektrik kami ditaruh di bagian sini agar tidak mengganggu jalannya belt konveyor kami. Untuk dudukan sensor dan adjustable ini kami menggunakan akrilik supaya terdapat variasi di konveyor kami, dan ketika sudah di render hasilnya akan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya.
dan untuk penjelasan yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Halo guys, nama saya Setria Panuntun, saya dari kelompok 2A. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanik dari konveyor hasil kerja kelompok kami. Oke, jadi di awal saya akan melakukan pengukuran awal panjang konveyor, lebar, dan tinggi konveyor. Ini konveyor saya memiliki panjang 42 cm. Lalu kita lanjut ke lebar. Nah, di lebar konveyor saya memiliki lebar 16 cm ya guys. Lalu kita lanjut ke pengukuran tinggi. Untuk pengukuran tinggi konveyor saya ada di angka 20 cm. Nah, itu dari segi panjang, lebar, dan tinggi konveyor. Lalu untuk mekaniknya di sini kita menggunakan bahan dari aluminium profil yang sudah didesain dari SolidWorks yang akan dibentuk menjadi konveyor. Lalu pada bagian bawah konveyor, nah di sini ini kita pasang adjustable. Supaya apa teman-teman? Supaya belt yang terpasang pada konveyor ini bisa kita atur kencang atau tidaknya. Nah, lalu untuk pinggiran ini kita memakai bearing ukuran 8 mm. Lalu ini papannya memakai 3D print. Nah, ini papan ini ada 4 biji, yang 2 di sini, yang 2 lagi di belakang. Lalu lanjut, di sini ada dudukan sensor. Ada 3 buah dudukan sensor. Di sini, dan di sini. Nah, kita di sini menggunakan bahan akrilik ya guys. Cuttingan akrilik. Ini adalah dudukan sensor truk beam, dan di sini adalah sensor diffuse. Lalu kita lanjut untuk, nah di sini guys, di sini kita menggunakan motor DC. Lalu ini ada timing belt ya guys. Timing belt ini berfungsi untuk memutar motor. Mari kita lihat sebentar ya guys ya. Nah, fungsinya seperti ini teman-teman. Jika motornya bergerak, maka timing beltnya juga akan ikut bergerak. Nah itu guys, seperti ini guys. Nah, mungkin sekian penjelasan mekanik dari saya. Mungkin bisa lanjut pada penjelasan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Hai, perkenalkan nama saya Made, saya dari kelompok 2A akan menjelaskan tentang rangkaian skematik driver sensor. Ini merupakan rangkaian skematik driver motor. P2 pada bagian sini merupakan input dari Arduino Uno. U2 dan U3 merupakan IC IR2101. Nah, syarat untuk menggerakkan motor ini, IR2101 ini harus berlogika 1, sedangkan pada bagian IR2101 pada bagian kanan harus berlogika 0, begitupun sebaliknya. Untuk menggerakkan motor searah jarum jam atau CW dan berlawanan jarum jam atau CCW pada bagian IC di sebelah kiri harus berlogika 1 yang akan mengaktifkan gerbang transistor Q1 dan Q4 sehingga motor akan bergerak CW atau searah jarum jam. Sedangkan untuk CCW U3 atau IR2101 pada bagian kanan harus berlogika 1 yang akan mengaktifkan gerbang transistor Q3 dan Q2 dan membuat motor bergerak CCW atau berlawanan arah jarum jam. Dan penjelasan rangkaian skematik driver motor dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Hai, perkenalkan nama saya Hana, saya dari kelompok 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang skematik sensor diffuse. Nah, ini adalah rangkaian skematik dari sensor diffuse. Sensor diffuse ini dapat bekerja dengan membutuhkan tegangan sebesar 5 volt.
Dapat dilihat pada rangkaian tersebut bahwa LED-IR ini dirangkai secara seri dengan resistor sebesar 330 ohm, di mana cahaya yang dipancarkan dari LED-IR ini akan diterima oleh fotodioda. Fotodioda ini juga dirangkai secara seri dengan resistor 10 kilo ohm. Tegangan yang dihasilkan dari rangkaian tersebut akan masuk pada kaki 3 dari IC LM358. Kemudian ada potensio. Tegangan yang dihasilkan dari potensio ini yaitu set point-nya akan masuk pada kaki 2 dari LM358. LM358 ini dapat bekerja dengan membutuhkan tegangan 5 volt. IC LM358 ini akan membandingkan tegangan yang ada pada kaki 3 dan kaki 2. Hasil perbandingan tersebut akan keluar pada kaki 1, yaitu tegangan yang bernilai 0 volt. Pada saat tegangan 0 volt, lampu LED indikator yang awalnya nyala akan mati pada saat ada benda kerja. Sekian penjelasan saya tentang skematik sensor diffuse. Terima kasih. Nama saya Bina Pradana Sukmawantana. Saya NIM 191113023 dan saya akan menjelaskan skema rangkaian dari sensor strobe beam. Ini adalah skema dari rangkaian sensor strobe beam dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama dari sumber terhubung ke dalam resistor 330 ohm dan terhubung ke kaki positif dari LED IR ini sebagai transmitter, lalu groundnya yang disusun secara paralel dengan fotodioda sebagai receiver ini membutuhkan tegangan 5 volt terhubung ke resistor 10k ohm ini, lalu kaki positifnya ke fotodioda. Rangkaian ini disebut dengan sebagai rangkaian pembagi tegangan, dan output dari rangkaian ini masuk ke kaki 3 LM358 atau IC op-amp ini, dan kaki 2-nya ini terhubung ke potensio sebagai set point. Dimasuk ke sini, potensio mendapatkan tegangan 5 volt, dan kaki 3 ini dibandingkan dengan kaki 2, dan hasil perbandingannya itu akan mengeluarkan tegangan pada kaki 1 ini. Lalu indikator LED akan menyala saat benda di antara transmitter dan receiver. Di saat benda di tengah-tengah transmitter dan receiver ini akan menyalakan LED di sini. Terima kasih. Itu tadi adalah cara kerja dari rangkaian sensor strobe beam. Terima kasih. Mekanisme konveyor sebagai berikut. Dari tegangan 220 masuk ke adaptor sehingga menjadi 12 volt. Tegangan 12 volt masuk ke driver motor dan akan disalurkan ke motor DC. Sedangkan sensor mendapat tegangan dari Arduino. Di dalam Arduino sudah terdapat program yang membuat motor bergerak CW dan DCW. Kemudian sensor strobe beam merupakan active high, yang mana jika benda melewati sensor, maka lampu indikator akan menyala. Sedangkan sensor diffuse merupakan active low. Ketika benda melewati sensor, indikator sensor akan mati. Itulah penjelasan dari teman-teman saya. Saya mewakili kelompok 2A mengucapkan terima kasih kepada semua aspek yang telah melancarkan pembuatan konveyor ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.
barang loh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmat, saya ketua. Ngono tuh. Yang bisa kamu ngomong.